Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sumasrianda dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya di sini tergabung dalam program mengajar dari rumah yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kemendikbud RI. Program ini dilaksanakan sebagai respon dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam membantu anak-anak untuk mendapatkan ilmu lebih di tengah situasi pandemi saat ini. Situasi pandemi akibat persebaran COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan batasan sosial berskala atau yang biasa disebut dengan PSBB. Tidak terkecuali dengan proses pembelajaran jarak jauh di sekolah yang terpaksa harus menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada kenyataannya, sistem PJJ menemui banyak kendala. Dalam praktiknya, sistem PJJ pada pemanfaatan media dan teknologi, siswa praktis tidak didampingi langsung oleh pendidik. Akibatnya, tidak jarang siswa yang justru kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Atas dasar permasalahan tersebutlah Kemendikbud RI melalui Dirjen Pendidikan Tinggi memprakarsai program mengajar dari rumah atau MDR. Program ini merupakan ikhtiar Dirjen dalam rangka membantu mensukseskan sistem PJJ di masa pandemi. Dirjen Dikti mengajak para mahasiswa volunteer untuk membantu adik-adik yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi. Dan yang kedua, memberikan semangat dan wawasan bantuan kepada para siswa. Dan yang ketiga, membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anak mereka. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa sekolah SD yang berasal dari Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan sebanyak 12 kali selama bulan Desember. Kegiatan belajar yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya mengajar bahasa Indonesia dengan materi huruf kapital. Pengajaran berlangsung dengan sangat menarik karena anak-anak di sana sangat sangat menyukai pembelajaran bahasa Indonesia, terutama penggunaan huruf kapital, karena penggunaan huruf kapital menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan menulis, yang mana siswa sekolah dasar seringkali mendapatkan tugas dalam bentuk tulisan. Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, saya kembali mengajar bahasa Indonesia. Namun kali ini bukan dengan Namun kali ini saya mengajar tentang materi pidato, bagaimana saya mengajar mereka untuk melatih public speaking mereka, terutama di depan umum, dan saya melatih untuk mereka berbicara di depan teman-teman mereka sendiri. Kegiatan ini juga berlangsung sangat menarik karena saya melihat adik-adik keinginan mereka untuk belajar dan mempelajari apa yang saya ajarkan. Alasan saya mengajar materi public speaking adalah karena materi pidato atau public speaking ini sangat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, saya memilih materi ini sebagai bahan ajaran kedua saya dalam kegiatan mengajar dari rumah ini. Kemudian kegiatan yang ketiga saya laksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 di jam yang sama, yaitu pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya mengajar kembali bahasa Indonesia dengan materi pantun. Kegiatan berlangsung sangat menarik karena saya menemukan banyak hal lucu yang mereka lakukan dari pantun-pantun yang telah mereka buat. Mereka juga sangat senang karena mereka bisa mengenal salah satu kebudayaan Indonesia, yaitu pantun yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari kota Jakarta atau suku Betawi. Mereka sangat senang karena mereka bisa mempelajari kebudayaan yang berasal dari daerah mereka sendiri, yaitu daerah Betawi. Materi belajar yang keempat saya lakukan pada hari Senin tanggal 17 Desember masih di jam yang sama, yaitu jam 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya mengajarkan materi tentang bahasa Indonesia, tentang materi puisi. Nah, dalam materi puisi ini mereka sedikit kesulitan karena mungkin nada bicara dalam berpuisi itu kan agak berbeda dari nada membaca pidato ataupun membaca buku biasa. Oleh karena itu, mereka sedikit kesulitan dan
mereka banyak melakukan pertanyaan kepada saya. Namun yang saya senangi adalah mereka tetap ingin belajar dan tidak malu untuk menunjukkan apa yang mereka bisa, dan dalam prakteknya mereka mulai sedikit demi sedikit mampu membaca satu buah puisi. Walaupun mereka masih merasa kurang puas dengan hasil mereka, namun saya tetap memberikan apresiasi karena mereka telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Pada minggu kelima, hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, saya kembali mengajar seperti biasa di jam 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya mengajar lagi-lagi bahasa Indonesia dengan materi cerita rakyat. Pembelajaran berlangsung sangat menarik karena anak-anak yang saya ajari merasa suka mendengarkan cerita, apalagi dongeng-dongeng, yang mana mereka bilang mereka sering diceritakan dongeng-dongeng tersebut oleh orang tua mereka. Saya berusaha membuat mereka bisa menceritakan ulang beberapa dongeng atau cerita rakyat yang telah mereka tahu. Salah satu yang paling sering diceritakan oleh mereka adalah cerita rakyat Malin Kundang, di mana mereka belajar bahwa dalam cerita ini kita harus selalu menuruti orang tua kita dan tidak boleh membangkang, karena doa dan kesuksesan kita itu berasal dari doa orang tua juga, seperti itu. Pada minggu ke-6, hari Kamis tanggal 10 Desember, jam setengah 4 sampai jam setengah 6 atau jam 15.30 sampai 17.30, seperti biasa saya kembali mengajar bahasa Indonesia. Ya, saya mengajar bahasa Indonesia ini karena mereka lebih suka bercengkrama, lebih suka belajar dengan kalimat-kalimat daripada mereka bilang kalau mereka lebih suka belajar dengan hal yang mudah dipahami dan bisa mereka coba secara langsung ketimbang belajar menghitung, karena mereka lebih bisa menerima itu. Dan materi ke-6 ini saya mengajar tentang buku harian atau diary. Saya mengajarkan mereka untuk menulis apa yang mereka alami dalam sehari ataupun sepekan atau mungkin sebulan, dan mereka tuliskan dalam sebuah notes atau catatan kecil, yang mana mereka bisa mencurahkan itu semua tanpa perlu malu, tanpa perlu ada yang tahu, karena buku harian ini saya mengatakan kepada mereka bahwa bersifat rahasia, dan mungkin ada beberapa yang boleh membaca, dan tapi itu pun atas izin mereka. Jadi mereka menulis dengan sepenuh hati mereka tanpa ada rasa malu, mungkin ada tapi hanya sedikit. Jadi ya, kegiatan ini saya anggap yang paling seru dari kegiatan mengajar sampai saat ini. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2020 pukul 15.30 sampai 17.30, saya kembali mengajar bahasa Indonesia. Ini pertemuan ketujuh saya dengan mereka. Saya masih mengajar bahasa Indonesia, namun kali ini saya mengajarkan mereka bagaimana cara menulis surat yang benar. Nah, kenapa saya mengajarkan cara menulis surat? Karena di era kemajuan teknologi saat ini, masyarakat sudah mulai meninggalkan menulis surat, mengirim pesan dengan menulis surat. Nah, masyarakat saat ini, terutama kakak-kakak mereka atau mungkin orang tua mereka, lebih sering mengirim surat melalui chat di sosial media ataupun secara formal di email. Nah, saya mengajarkan mereka bagaimana cara menulisnya surat yang benar, bagaimana menulis suap surat, bagaimana menulis surat secara formal ataupun non formal. Nah, saya mengajarkan itu, dan saya juga mengenalkan mereka dengan sebuah perangko. Perangko ini kan alat untuk tanda sah untuk mengirim surat. Nah, mungkin beberapa dari mereka tahu dan beberapa dari mereka mungkin asing dengan perangko ini, karena di zaman sekarang perangko ini sudah jarang ditemukan dan jarang orang yang memakainya. Jadi saya mengajarkan mereka cara menulis surat dan juga mengenalkan mereka apa itu perangko. Seperti itu. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember di jam yang sama, yaitu 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajar kembali bahasa Indonesia tentang materi berita. Pengajaran berlangsung sangat menarik karena mereka seolah-olah menjadi seorang pembaca berita. Nah, hal yang saya tekankan dalam proses mengajar tentang materi berita ini adalah dalam menulis berita,
seorang jurnalis ataupun wartawan itu harus menulis dengan sebenar-benarnya, dan apa yang mereka tulis dalam berita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengingatkan pada mereka bahwa jangan pernah menulis berita bohong atau yang biasa kita sebut hoax, karena menurut saya itu penting, karena mereka bisa saja di kemudian hari bercita-cita menjadi seorang jurnalis, dan kebenaran dari sebuah berita yang mereka tulis itu sangat dipertanggungjawabkan begitu. Kemudian pada pekan ke-9 pada tanggal 15 Desember 2020 hari Selasa, saya mengajar tentang materi cerpen. Nah, materi cerpen ini saya memberikan seperti tugas kepada mereka untuk mencari cerpen-cerpen yang mereka suka, dan saya mencoba untuk mengajak mereka untuk menceritakan kepada teman-teman mereka. Nah, beberapa cerpen dari mereka seperti cerita kancil itu banyak yang mereka baca bersama-sama. Nah, mengapa saya mengajarkan materi cerpen ini, karena saya ingin membiasakan mereka membaca. Nah, membaca ini kan tidak bisa langsung ke hal yang berat dan buku yang tebal. Jadi saya menganjurkan mereka untuk mencari cerpen dan membacanya, kemudian menceritakan lagi di depan teman-temannya. Nah, seperti itu. Nah, dalam materi cerpen ini mereka masih sangat antusias karena mereka banyak mendengarkan cerita-cerita baru dari teman-temannya, sehingga mereka tidak dalam baca cerpen walaupun hanya membaca satu, tapi mereka mengetahui beberapa cerita lainnya dari cerita yang diceritakan oleh teman-teman mereka. Kemudian pada pekan ke-10 tanggal 16 Desember 2020 di jam yang sama, yaitu pukul 15.30 sampai 17.30, saya kembali bertemu mereka dan mengajarkan mereka tentang materi cerbung atau cerita sambung. Cerita sambung ini saya ambil karena mereka di pekan sebelumnya mereka telah mencari beberapa beberapa cerpen dan mereka sudah membaca dan mendengar cerpen itu dari teman-temannya. Nah, saya ingin di sini itu mereka mampu membuat cerita mereka sendiri. Nah, cerita mereka sendiri ini eh, saya gabungkan, jadi saya kok bentuk kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari masing-masing 3 orang. Mereka mencoba untuk menyambungkan cerita yang telah dibuat oleh teman di sebelahnya. Jadi cerita yang paling bagus dan paling menarik dan tidak keluar dari alur ceritanya itulah yang saya menangkan, dan saya memberikan sedikit hadiah kepada mereka. Mereka sangat senang karena untuk pertama kalinya saya mengadakan sedikit lomba kecil-kecilan, dan pemenang mendapatkan hadiah, sehingga mereka lebih terpacu dalam membuat cerita yang bagus. Kemudian pada pertemuan ke-11, saya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, saya mengajarkan tentang mereka untuk membaca novel. Nah, kenapa saya mengajak mereka untuk membaca novel? Karena dari sebelumnya kan mereka sudah membaca cerpen, membaca cerita rakyat yang sifatnya lebih pendek. Nah, novel ini saya ajarkan kepada mereka agar mereka lebih memiliki minat dalam membaca. Nah, dalam proses mengajarkan ini agak sedikit kesusahan karena mereka sedikit kurang menarik dalam materi novel, karena ya mereka tidak menemukan gambar dalam novel yang saya bawa. Dan saya menjelaskan bahwa novel ini memang lebih banyak tulisannya, tidak banyak gambar seperti komik ataupun ada beberapa gambar seperti cerpen. Tapi isi dari novel ini biasanya lebih memberikan banyak pengetahuan ketimbang buku-buku seperti komik ataupun cerpen ya, yang sifatnya lebih pendek. Jadi saya menjelaskan bahwa makin banyak buku yang mereka baca dan isi yang mereka baca dari sebuah buku, maka pengetahuan mereka akan semakin bertambah. Meskipun begitu, mereka masih agak sedikit memiliki rasa malas dalam baca buku yang tebal, dan itu saya wajari karena mereka masih di sekolah dasar. Namun ada beberapa anak yang tetap antusias dalam membaca novel karena mereka bilang bahwa mereka memang memiliki hobi membaca seperti itu. Pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-12 yang saya lakukan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, saya mengajar tentang peribahasa. Saya tahu bahwa peribahasa ini mungkin agak sedikit sulit karena banyak beberapa peribahasa yang ada di Indonesia. Nah, saya mencoba untuk mengajak anak-anak tersebut untuk mencari satu peribahasa,
dan menyebutkannya di depan teman-teman mereka. Ada beberapa peribahasa yang sama yang saya temui dari dua orang anak atau lebih, tapi itu saya wajari karena mungkin mereka mencari peribahasa yang umum, dan kemudian saya menjelaskan beberapa peribahasa lain yang mereka belum tahu, dan mereka senang mempelajari peribahasa ini sehingga proses pembelajaran berlangsung sangat menarik. Demikian proses kegiatan belajar dari rumah yang telah saya lakukan. Saya senang karena bisa tergabung dalam program ini karena saya bisa membantu banyak anak-anak yang masih kesulitan dalam proses pembelajaran dari rumah. Nah, saya juga selain dari materi yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya juga mengajari tentang bagaimana cara menggunakan teknologi, terutama handphone ataupun laptop dalam penggunaan pembelajaran jarak jauh. Saya mengajarkan bagaimana mereka bisa menggunakan handphone atau laptopnya sendiri dalam hal yang lebih bermanfaat seperti belajar, mencari informasi terbaru, dan menulis karya mereka. Nah, saya harap dari proses pembelajaran ini mereka mampu mengamalkan pembelajaran yang telah saya berikan kepada teman-teman lain, dan saya berterima kasih karena saya telah diajak dalam proses kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.